Bab 3. Segala puji bagi Allah, kesadaran yang membebaskan. Ketika seorang hamba mengucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin, ia sejatinya sedang menyatakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pujian lisan. Ia sedang melepaskan ego yang merasa memiliki, sedang menyerahkan rasa syukur dari kedalaman jiwanya kepada Sang Sumber Segala. Dalam tafsir Sufi, kalimat ini bukan hanya bentuk pengakuan atas karunia, tapi juga pengingat akan kehampaan diri di hadapan keagungannya. Segala puji milik Allah, artinya tak ada satupun dalam hidup ini yang pantas dibanggakan, kecuali karena pancaran cahayanya. Bahkan rasa syukur itu sendiri adalah anugerah yang mengalir dari rahmatnya. Disinilah letak kebebasan spiritual, saat kita tidak lagi menuntut apa-apa untuk diri, tapi larut dalam pujian yang menyatu dengan keberadaan itu sendiri. Para sufi tidak memahami pujian sebagai sekadar kewajiban, melainkan sebagai bentuk cinta yang tak terbendung. Pujian kepada Allah adalah napas jiwa yang mengenali asalnya, yang merasakan aliran rahmat di setiap hela nafas, di setiap denyut nadi, dan bahkan di setiap kesulitan yang dihadapi. Alhamdulillah bukan hanya untuk nikmat yang menyenangkan, tapi juga untuk ujian yang menggugurkan dosa, untuk kehampaan yang mendidik kesabaran, untuk keheningan yang membesarkan makrifat. Dalam kedalaman tafsir ini, kita diajak untuk melihat seluruh hidup sebagai permadani pujian, di mana benang-benang terang dan gelap dirajut menjadi keindahan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya telah melebur dalam kehendaknya. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kalimat ini membuka cakrawala kesadaran kita dari yang sempit menjadi tak terbatas. Dalam pandangan sufistik, alam bukan hanya yang terlihat oleh mata, langit, bumi, hewan, manusia, tapi juga semesta batin, dunia perasaan, dimensi ruhani, getaran malaikat, dan bahkan lapisan-lapisan energi yang belum dikenal oleh akal. Ketika Allah disebut sebagai Rabb dari seluruh alam, maka Ia adalah pengatur, pemelihara, pengasuh, dan pembimbing segala yang ada, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini menanamkan dalam jiwa kita sebuah keyakinan mendalam bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam ini tanpa berada dalam pelukan kasih dan ketentuannya. Tak ada yang liar, tak ada yang kebetulan. Segalanya adalah bagian dari harmoni ilahi. Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya pembuka Al-Fatihah, tetapi pembuka setiap pencarian rohani. Ia adalah mantra suci yang mengikat alam fisik dengan dimensi spiritual, menyatukan langit dan bumi dalam satu titik kesadaran. Para arif billah menganggapnya sebagai inti dari seluruh Al-Quran, karena di dalamnya terkandung esensi tauhid, kasih, dan penghambaan. Dengan menghayatinya sepenuh hati, kita dibimbing untuk melihat dunia bukan dengan mata jasad, melainkan dengan pandangan rohani. Kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berdenyut di bawah satu irama cinta. Cinta yang berasal darinya, mengalir melaluinya, dan kembali kepadanya. Akhir bab ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan gema Bismillahirrahmanirrahim di dalam dada. Biarkan kalimat ini tidak hanya terdengar, tetapi terasa. Rasakan bagaimana ia membuka lapisan-lapisan hati, menyingkap tabir ego, dan mengundang jiwa untuk tenang di pelukan yang maha lembut. Dengan menyebut namanya, kita tidak lagi sendiri. Kita menjadi bagian dari aliran besar eksistensi yang menyatu dengan cinta tanpa batas. Maka mulailah hari, langkah, dan hidup dengan namanya. Karena di sana ada ketenangan yang tak bisa diberikan dunia, dan kebahagiaan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah menyentuh rahasia ketuhanan.